Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat proyek P5 dan PPRA. Adapun tema yang dipilih adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik daur ulang botol plastik sebagai media tanam. Jadi, proyek kita kali ini adalah membuat media tanam dari botol plastik. Adapun dimensi proyeknya, untuk P5-nya, 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian 2. Bernalar kritis. Dan ketiga, bergotong royong. Untuk dimensi proyek PPRA-nya, yang pertama berkeadaban atau ta'adub, yang kedua dinamis dan inovatif atau tatawur wal ibtikar, dan ketiga adalah toleransi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui pentingnya penghijauan, kemudian mengenal jenis sampah, mengenal jenis plastik, mengenal jenis sayuran yang cocok ditanam di botol, dan yang terakhir menanam sayur pada botol plastik. Apakah kalian tahu jenis-jenis sampah? Mengapa sih kita perlu melakukan reboisasi? Emangnya apa manfaat sayur untuk tubuh kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kita pelajari. Pertama, pentingnya penghijauan. Penghijauan itu dapat mengurangi polusi, mengurangi partikel debu. Pendidikan lingkungan di sekolah, sarana pelajaran dan lingkungan sekolah menjadi asri. Sebagai penghasil oksigen, lingkungan sekolah menjadi lebih sejuk dan menambah persediaan air bagi komponen abiotik. Sampah itu terbagi dua, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan alam seperti daun kering, kulit buah, ranting, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari campuran bahan kimia seperti plastik, botol bekas, kertas, dan sebagainya. Nah, jika kalian memegang botol minum ataupun tempat makanan, coba deh lihat pada bagian bawahnya. Pasti kalian menemukan ada simbol segitiga, kemudian di tengah-tengahnya ada angka. Nih, perhatikan ya. Jika di bawah botol itu angka 1, artinya tempat makanan tersebut atau botol tersebut itu hanya boleh digunakan 1 kali. Jadi tidak boleh digunakan berulang kali ya. Untuk simbol nomor 2 itu biasanya lebih tebal lagi dan lebih aman jika digunakan berulang kali. Untuk simbol nomor 3 biasanya digunakan pada pipa paralon ataupun kabel. Nah, untuk simbol 3 itu berbahaya jika digunakan sebagai tempat makanan. Untuk simbol nomor 4 itu biasanya ada pada seperti kantong kresek. Ini juga aman digunakan untuk makanan. Ada yang lebih bagus lagi, itu adalah simbol nomor 5. Simbol nomor 5 ini biasanya lebih tebal plastiknya dan aman digunakan untuk makanan, juga bisa digunakan berulang kali. Untuk simbol nomor 6 itu bisa juga digunakan sebagai tempat makanan, contohnya seperti sendok plastik, garpu plastik, ataupun styrofoam. Dan yang terakhir adalah kode plastik dengan angka 7. Ini biasanya berbahaya jika digunakan sebagai tempat makanan. Namun, ada juga yang tempat makanan menggunakan dengan plastik dengan kode 7. Hati-hati ya
ketika membeli tempat makanan, coba periksa dulu di bagian bawahnya plastiknya menggunakan apa. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenal jenis sayur yang cocok ditanam di botol plastik. Adapun jenis sayur yang cocok ditanam di botol plastik itu adalah sayuran-sayuran kecil seperti daun bawang, cabai, tomat, sawi, bayam, seledri, dan juga kacang-kacangan. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita lanjut menanam.